Ya, halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran agama Kristen kita kelas berapa yo? Kebiasaan. Kelas 8 ya. Jadi kalian yang turun lagi standby ini. Ya. Kalian yang belum siap, silakan siap-siap dulu ya. Yang baru bangun tuh matanya masih ada kotor-kotoran kayak gitu, cuci muka, mandi kalau perlu biar seger, wangi. Yang belum sarapan, yang belum makan seperti itu ya. Kalian pokoknya harus menyiapkan diri kalian supaya kalian bisa mengerti dan memahami materi dengan baik. Ya, yang belum siap di pause dulu videonya. Nah, yang sudah siap silahkan di play lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran video kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir juga. Tuhan Yesus, Kau berikan kami kepintaran dan juga hikmat-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Kau sampaikan. Dan Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi dan firman-Mu Tuhan, merapi pikiran, bibir, telinga, hati Tuhan Yesus, sehingga semuanya apa yang disampaikan berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Dan ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Waktu minggu lalu kita sudah belajar alasan mengapa kita bisa hidup berkelimpahan, karena kita ini adalah pengikut Kristus gitu. Ya, terus alasan kenapa ini agak berisik kan? Alasan mengapa Kristus menjadi pemimpin kita, kalian sudah mempelajarinya. Jadi pemimpin tuh harus yang mengerti segala sesuatu, harus yang bisa dan mempunyai visi ke depan dan tahu arah dan kedepannya gimana. Seperti hanya saya sudah menjelaskannya di minggu yang lalu, bahwa seperti kita menaik gunung, kita perlu porter yang kita nggak tahu trek dan jalurnya untuk mencapai sebuah puncak. Sedangkan porter ini sudah tahu bagaimana arahnya, dan begitu pula Tuhan Yesus yang sudah tahu kehidupan kita itu bagaimana kita memerlukan Tuhan Yesus agar kita bisa menjalani kehidupan kita. Nah, kita melanjutkan pembelajaran kita di halaman 79. Silakan buka buku kalian di halaman 79. Nah, hidup berkelimpahan ini kita akan melanjutkan ya. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Benar sekali, karena memang pada waktu Tuhan Yesus dimanapun banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Bahkan pemimpin dari murid-muridnya seperti itu. Pemimpin segala banyak hal, pemimpin orang-orang yang mengikuti Dia seperti itu. Banyak hal yang meminta mukjizat, kesembuhan dan hal-hal yang lain gitu, karena seorang pemimpin itu di atas ya seorang yang pada umumnya gitu. Dia mempunyai perbedaan, dia mempunyai sebuah visi, terus pokoknya ya bagaimana dia bisa memimpin seperti itu. Kemanapun ia pergi banyak orang mengikutinya nih. Pertama-tama banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Itu dia. Nah, ini seperti di ayat Matius 4 ayat 24 sampai 25. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit, ayang dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dan dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Banyak dari mana-mana pun yang datang berbondong-bondong, banyak orang. Kayak contohnya kan misalkan kalian pun ada artis datang K-pop yang kalian fansin, datang seorang berbondong-bondong lihat gitu, apalagi cewek-cewek itu. Kayak ini juga Tuhan Yesus lebih dari itu, bahkan banyak dari seluruh daerah tempat gitu. Ini kalau pada waktu itu sudah teknologi sudah maju, mungkin
ini adalah Tuhan Yesus ini viral di mana-mana, viral gitu. Dan paragraf kedua, selain itu Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapatkan makna terbaik, seperti itu. Jadi yang seperti yang sudah ada di khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya kalian baca lagi di khotbah Tuhan Yesus di bukit, itu banyak banget tentang ajaran-ajaran kehidupan gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini nih ya di Matius 5, Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Nah, seluruh pasal ini penuh berisi petunjuk dan pesan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui khotbah pada para pendengarnya. Nah, ini tugas kalian adalah mencatat tujuan pesan Tuhan Yesus dari Matius 5 sampai Matius 7. Contohnya di Matius 5 perikop ini kalian mendapatkan apa, terus di perikop ini kalian mendapatkan apa gitu kan. Ada banyak hal gitu, ada tentang hal berdoa, ada tentang hal berpuasa, banyak hal itu. Jadi kalau tetap saya belajar tentang ini, jadi ini bla 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 seperti itu tugasnya. Tugas pertama ya, tugas pertama di bab 10 ya. Lanjut, perlu kita pahami bahwa pada zaman itu bangsa Israel belum memiliki kitab Taurat dan kitab para nabi dalam bentuk yang mudah dibaca apalagi dipahami. Jadi perkamen-perkamen pada waktu itu yang ditulis dengan bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu masih belum banyak orang bisa mengerti. Jangankan mengerti, bisa membacanya aja pun sulit. Makanya pada waktu itu pun sangat amat riskan. Yang bisa membaca ada para imam-imam, dan ini ngeri banget kalau para imam ini menggunakan ini, dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi, bahaya sekali. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya itu merupakan penjelasan yang membuka mata mereka tentang apa yang sebetulnya Allah ingin agar mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena karena kitab-kitab itu nggak bisa semua orang baca, hanya imam-imam. Jadi Tuhan Yesus datang hadir untuk semua manusia, semua umat, semua orang itu bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Allah Bapa, apa yang dimaksud oleh Allah Bapa. Semuanya itu diajarkan bahwa Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk membongkar setiap batasan-batasan yang ada. Seperti contohnya batasan antara firman Tuhan yang selama ini bisa dimengerti oleh imam, sekarang firman Tuhan bisa dimengerti oleh semua. Bahkan puji Tuhannya, nggak sampai saat ini pun Alkitab kenapa diterjemahkan di berbagai bahasa? Karena Tuhan Yesus aja udah datang ke dunia untuk supaya firman itu bisa disampaikan ke seluruh ujung bumi dan semuanya bisa mengerti. Alkitab ini pun diterjemahkan karena bisa sampai ke seluruh ujung bumi dan bisa dipahami oleh semuanya, tidak hanya oleh orang-orang khusus seperti itu, dan tidak hanya oleh kalangan pendeta. Semua dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua bisa mengerti Alkitab. Tapi sayangnya adalah Alkitab ini yang sudah diterjemahkan, yang sudah mudah dipahami karena sudah ditranslate, jarang orang membacanya. Padahal di zaman dulu pun banyak orang ingin baca karena kesulitan untuk menerjemahkannya, bahkan untuk memahaminya sulit. Sekarang sudah dipahami, bahkan sudah ada di gadget kalian masing-masing, sudah ada di handphone kalian. Terus banyak versinya, versi King James, versi Amerika Standar, versi Ibrani, versi ada Korea, China, ada versi Batak, itu ada versi Indonesia, bahasa Indonesia masukin, terus ada versi Indonesia ejaan yang disempurnakan. Banyak sekali hal, tapi ya gitu, minimnya literasi Indonesia membuat kita minim sekali untuk membaca Alkitab seperti itu. Jangan sampai kerendahan literasi Indonesia membuat kita sangat minim pun untuk membaca Alkitab gitu. Makanya ayo kita bangkitkan literasi kita dengan minimal kalian membaca Alkitab seperti itu, lalu kalian membaca buku-buku yang lain seperti itu. Lanjut. Jadi nah contohnya nih, coba perhatikan Matius 6 ayat 6 sampai 8 tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah gitu. Maka menyangka bahwa karena banyaknya
kata-kata doanya akan dikabulkan gitu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi intinya tentang hal berdoa ini pun kalian mengerti bahwa doa itu yang nggak perlu dipamerkan ya di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Doa terus biarin kelihatan orang lagi doa kayak gitu. Padahal cukup kalau kamu ingin doa serius, doa dengan Tuhan, masuk dalam kamar, tutup pintumu seperti itu, inti berdoa sama Tuhan, berdua saja gitu, engkau dan Tuhan seperti itu. Lalu berdoa tidak perlu bertele-tele bahasanya, engkau Tuhan yang agung dan mulia, yang suci, yang berdiri, engkau maha, bla 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 gitu. Langsung yang sudah saya ajarkan, wah dari pembukaannya apa, langsung ke tahap apa, selesai, ditutup dalam nama Tuhan Yesus, amin, seperti itu. Nah, dari pesan Tuhan Yesus ini kita pelajari sedikitnya ada 3 hal, yaitu yang pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Nggak perlu dipamerkan, nggak perlu ditonjolkan, apalagi kalian rekam, kalian lagi doa, kalian upload di sosial media, tidak perlu. Yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Jadi apa yang engkau ingin sampaikan pada Tuhan Yesus, kerinduan dalam hatimu, bukan karena pola pikirmu, karena berkata-kata yang panjang, tapi karena suatu kerinduan dalam hatimu, seperti itu. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa Ia menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah. Seperti. Jadi gini, meskipun Tuhan Yesus tahu nih kita lagi butuh, tapi kita yang harus minta seperti itu. Jadi kita tetap minta gitu. Jangan sampai ya, Tuhan udah tahu ini kita nggak perlu minta, jangan. Seperti itu. Lanjut. Bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus sungguh merupakan suatu kesempatan indah untuk mendapatkan pegangan apa yang harus dilakukan. Tidak heran bila Tuhan Yesus memiliki banyak pengikutnya, gitu. Karena pun Ia pergi selalu ada kumpulan orang yang mengikutinya, gitu, yang menunjukkan keinginan ketahuan mereka terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah, gitu. Karena pengetahuan dan semua kuasa dan apa kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam Tuhan Yesus. Semua orang berbondong-bondong karena sangat amat membutuhkan Tuhan Yesus, seperti itu. Jangankan orang dulu yang berbondong-bondong, kita saatnya sudah dipermudah, kita mendapatkan amazing grace, kita mendapatkan kemurahan Tuhan yang sangat amat luar biasa, dan sesungguhnya hal itu pun harus kita respon dengan hati yang benar, gitu. Jadi kita datang ke hadirat Tuhan, jangan sampai kita memelintir, memanfaatkan kemurahan Tuhan sehingga Tuhan baik ini, maaf, terus kita jadi jarang baca kitab, jarang ibadah, jarang berdoa, karena Tuhan sudah bermurah hati. Jangan seperti itu. Nah, namun Barna pada tahun 2001 menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikuti Kristus kemanapun Ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidup kita. Jadi nggak cuma hanya di sebatas mulut doang, sebatas mulut nyanyian pujian, tapi dalam kehidupan kita, tingkah laku kita itu menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, dari apa yang kita ucapkan atau tidak kita ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Ini didasari oleh komitmen seumur hidup untuk memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Contohnya nih, ketika teman-teman sekelas menyontek, saat ujian kita memilih untuk tidak menyontek karena kita memilih untuk bersikap jujur dan bukan menipu. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Kita bisa temukan ini di Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Yesus harusnya mengatasi segala ketaatan lainnya seperti itu yang kita miliki. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus? Ketika dihadapkan pada pilihan yang harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Jadi sederhananya adalah seperti ini. Contohnya saya waktu itu harapan dari orang tua saya adalah saya mendapatkan nilai bagus, nilai yang baik seperti itu. Padahal saya tahu kemampuan saya sudah belajar semampu mungkin dan saya sudah belajar seberusaha mungkin. Itu saya pada waktu SMP kelas 9 itu ada UASBN, ada ujian nasional lah gitu. Nah habis itu teman-teman yang lain pada pakai bocoran, contekan apa, saya enggak, saya jujur, saya mau, saya enggak, saya nggak mau, saya tetap mengikuti Yesus. Tapi permintaan orang tua tuh harus mendapatkan nilai bagus gitu. Ketaatan saya terhadap Tuhan Yesus itu diuji. Kalian mengikuti orang tua atau mengikuti Tuhan Yesus? Kebaikannya kalian pilih yang mana? Kebaikan Tuhan Yesus atau nasihat orang tua gitu. Tapi kan orang tua adalah Tuhan yang kelihatan di dunia. Ingat, jika salah jangan ikuti gitu. Makanya ketaatan kayak tidak membenci bapak ibunya, tidak membenci istrinya. Di sini maksudnya adalah membenci segala tindakan kejahatan seperti itu. Maksudnya tidak membenci aku benci papaku, aku benci mamaku, tidak. Maksudnya apa yang dinasihatkan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh mereka yang buruk-buruk kalian benci gitu. Ketaatan-ketaatan yang lebih taat, yang maksudnya yang sama ini sudah didoktrin oleh keluarga kalian benci seperti itu. Jadi contohnya gini, papa mama kalian mengingatkan kalian dengan apapun kalian nilainya bagus gitu, tapi papa mama kalian nggak ngajarin kalian untuk hidup jujur kayak gitu. Terus kalian nyontek, kalian mendukakan Tuhan gitu. Untungnya saya pada waktu itu saya tidak mau mencontek, meskipun hasilnya saya jelek semua, tapi saya bersyukur, saya bangga, inilah kemampuan saya. Orang tua saya marah-marah gitu karena saya mendapatkan nilai jelek ya. Itulah resikonya seperti itu. Nah, kecuali kalau orang tua kalian sudah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini maksudnya bukan saya bilang orang tua saya waktu itu orang tua saya sudah kenal, tapi mungkin belum sangat amat dalam seperti itu. Dan kalau sekarang udah bertobat, udah berbeda. Nah, mungkin orang tua yang sudah mengenal Tuhan yang lebih dalam terus mengerti, oh nilai kamu jelek, hasil jujur, tidak mencontek, tidak apa-apa. Nah, bapak bangga sama kamu, itu luar biasa kayak gitu. Oke, cukup sekian firman Tuhan kali ini dan pembahasan kali ini. Tugas tadi sudah disebutkan bahwa kesimpulannya adalah hari ini kita harus tetap benar-benar setia dan taat mengikuti Tuhan Yesus, setiap ajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karena kasih-Mu dan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar dan kiranya Engkau sertai kami dalam setiap kehidupan kami, dan apa yang telah disampaikan semuanya bertumbuh dalam hati kami sehingga berakar kuat dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau berkati sekolah Darby, Engkau berkati murid-murid Darby dan keluarga dan orang tua mereka. Tuhan Yesus, ampun atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.